Nah, pada video kali ini kita lanjut pada pembelajaran simple past tense untuk bentuk pasif ya, atau passive voice. Nah, tapi sebelum itu perlu saya tegaskan sekali lagi bahwa konsep dari simple past tense ini adalah describes an action which happened at an exact time in the past. Describe an action which happened at an exact time in the past. Artinya, menjelaskan satu tindakan yang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Jadi kata kuncinya adalah pada simple past tense ini kita mengetahui waktu kapan terjadinya satu pekerjaan dilakukan ya. Itu kata kuncinya ya. Jadi ada exact time. Itu makanya saya garis bawahi ya. Oke guys. Nah, pada bentuk passive voice ini maka tentu kita memerlukan satu contoh kalimat yang menggunakan pola SPU atau SPOK ya. Di mana di situ ada subjek, kemudian kata kerja dan objek. Atau dilengkapi juga dengan keterangan waktu atau adverb of time ya. Nah, di sini contohnya adalah kita ambil contoh pertama. Rita ate bread yesterday. Rita ate bread yesterday. Rita makan roti kemarin. Nah, kita ingat ini adalah kalimat dengan pola SPOK di mana Rita sebagai subjek, ate adalah kata kerja kedua dari eat, kemudian bread sebagai objek, dan yesterday sebagai adverb of time. Nah, ini untuk yang kalimat aktifnya. Nah, untuk merubahnya menjadi kalimat pasif, maka dia akan menjadi bread was eaten by Rita yesterday. Okay, once again, bread was eaten by Rita yesterday. Bread was eaten by Rita yesterday. Roti dimakan oleh Rita kemarin. Nah, jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah to be-nya akan menjadi was ya. Karena ini adalah lampau, begitu ya. Nah, bagaimana kalau rotinya lebih dari satu, misalkan breads, maka dia akan menjadi breads were eaten by Rita yesterday. Jadi yang was akan menjadi were ya. Kalau objeknya lebih dari satu. Tapi karena di sini rotinya hanya satu, bread, maka dia akan menjadi bread was eaten by Rita yesterday. Oke guys, cukup jelas ya. Jadi kalimat aktifnya adalah Rita ate bread yesterday. Rita ate bread yesterday. Rita makan roti kemarin. Maka kalimat pasifnya adalah bread was eaten by Rita yesterday. Bread was eaten by Rita yesterday. Oke guys, nah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke guys, ini kita lanjut pada contoh kedua untuk simple past tense yang berbentuk pasif ya, passive voice ya. Oke, kita coba ulang sekali lagi bahwa simple past tense itu adalah ini pengertiannya ya. Kata kuncinya ini adalah exact known times ya. Jadi saya tegaskan lagi, pada waktu pasti yang diketahui di masa lampau. Itu kata kuncinya ya untuk simple past tense. Oke, untuk contoh kedua, di sini ada kalimat aktif yang bunyinya
they watch movie last night. Oke. Dimana they ini sebagai subjek kalimatnya. Kemudian watch di sini adalah kata kerja kedua atau verb to-nya. Kemudian movie sebagai objek, dan last night di sini berfungsi sebagai keterangan waktu atau adverb of time ya. Ini adalah kita ingat bentuk kalimat aktifnya ya teman-teman. Ini yang berbentuk aktif. Jadi di sini saya tulis ya kalimat aktif ya. Karena memang untuk kita membuat kalimat pasifnya agar lebih mudah, maka kita buat kalimat aktif yang bentuknya seperti ini ya, minimal ya. Ada subjek, predikat atau kata kerja, dan ada objek. Sehingga nanti ketika kita membaliknya menjadi kalimat pasif, maka kita lebih gampang menganalisa mana ketiga istilah ini ya, subjek, predikat, dan objeknya. Oke guys, kita ingat bahwa kalimat ini kalau kita buat menjadi kalimat pasif, maka bunyinya adalah, kita ingat objeknya akan pindah ke depan. Berarti di sini movie was watched by them last night. Ini untuk kalimat pasifnya ya teman-teman. Jadi di mana di sini ini akan tetap sebagai objeknya. Kemudian to be jangan lupa. Jadi yang dipakai adalah to be lampau ya. Nah, di sini kita ingat kata kuncinya bahwa semua kalimat pasif akan menggunakan kata kerja ketiga atau verb 3 ya. Kemudian di sini subjeknya dari they, dia akan menjadi them. Nah, kata keterangan waktu tidak berubah ya. Nah, jadi susunannya guys bisa dibolak-balik ya. Bisa kita bilang last night movie was watched by them, tidak masalah ya. Untuk keterangan waktu ini bisa kita ditempatkan di mana saja untuk kalimat ini ya. Oke guys, jadi jelas ya. Kalau kita lihat di sini kalimat aktifnya they watch movie last night. Mereka menonton film kemarin malam. Maka kalau kita rubah menjadi kalimat pasif sekali lagi ya. Jadi supaya kita tidak lupa, maka dia akan berbunyi, kita coba ulang di sini, mereka menonton film kemarin malam. Kalau kita balik dari menerangkan menjadi diterangkan, maka dia akan berbunyi film ditonton oleh mereka semalam. Berarti film, movie, ditonton berarti was watch ya. Jadi ingat kata kuncinya adalah ketika pasif, kalimat pasif, kata kuncinya adalah adanya kata kerja ketiga. Begitu ya teman-teman. Jadi movie was watched by them last night.
film ditonton. Ini yang berarti ditonton ya. Jadi dari kata menonton menjadi ditonton, ada perubahan dari kata kerja kedua menjadi was watched, ditonton oleh mereka kemarin malam. Jadi movie was watched by them last night. Nah, jadi jelas guys ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh ketiga. Oke. Oke guys, untuk contoh yang ketiga, sini ada kalimat he helped me English this morning. Oke. Berarti dari kalimat ini he itu sebagai subjek, taught ini adalah kata kerja kedua, me sebagai objek di sini ya. Kemudian this morning ini sebagai adverb of time. Oke, he taught me English this morning. Jadi kalau kita lihat konteks kalimatnya, jadi di sini yang menjadi objek adalah me ini ya. He taught me English this morning. Bisa saja kalau kita buat dia he taught English to me this morning, kalau kita mau buat Englishnya sebagai objek. Tapi dari struktur kalimat ini, maka yang menjadi objeknya adalah me di sini ya. Oke guys, ini adalah kalimat aktifnya. Nah, berarti untuk membuatnya menjadi kalimat pasif, dari kalimat he taught me English this morning, dia mengajari saya bahasa Inggris pagi ini, maka kita akan buat menjadi I was taught English by him this morning. Di mana di sini yang menjadi objeknya adalah I, dari me dia akan menjadi I, makanya to be-nya adalah was ya. Kemudian di sini taught adalah verb 3 atau kata kerja ketiga ya. Ini adalah kata kerja ketiga, dan subjeknya dari he akan menjadi him. Jadi yang menjadi subjeknya adalah by him ini ya. Adverb of time-nya tidak mengalami perubahan. Ini kita ingat sekali lagi untuk yang kalimat pasif. Oke, kita baca sekali lagi ya. He taught me English this morning. Dia mengajari saya bahasa Inggris pagi ini.
ketika kita buat menjadi saya diajari bahasa Inggris oleh dia, maka kalimatnya adalah I was taught English by him this morning. Jadi taught ini tidak mengalami perubahan ya, dari kata kerja kedua ketiga sama ya. Jadi dari kata teach, taught. Verb 1, verb 2, verb 3. Artinya verb 2, verb 3 tidak ada perubahan ya. Tetapi di sini yang berubah adalah maknanya. Di sini dia mengajar saya, maka di sini saya diajar oleh dia. Begitu ya teman-teman. Jadi he taught me English this morning. Dia mengajari saya bahasa Inggris pagi ini akan menjadi I was taught English by him this morning. Saya diajari bahasa Inggris oleh dia pagi ini. Nah, jadi gitu teman-teman. Jelas ya? Oke. Kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Oke, untuk contoh yang berikutnya, teman-teman ya. Di sini ada kalimat we drank coffee on Saturday night. Mana di sini subjeknya adalah we, drank adalah verb to atau kata kerja kedua, dan coffee sebagai objek. On Saturday night sebagai adverb of time-nya ya. Jadi ini adalah kalimat aktif. Oke teman-teman ya. Nah, seperti contoh sebelumnya, berarti kalimat ini kalau kita buat menjadi kalimat pasif, maka dia akan menjadi objeknya coffee was drunk. Jadi dari drank menjadi drunk ya. Coffee was drunk by us on Saturday night. Oke. Coffee tetap sebagai objek, kemudian drunk as verb 3 atau kata kerja ketiga, dan us-nya di sini adalah sebagai subjek. Ini adverb of time-nya ya, tidak berubah. Oke guys, jelas di sini ya. Jadi kalimatnya adalah we drank coffee on Saturday night. Kami minum kopi pada Sabtu malam. Kalau kita balik menjadi kopi diminum oleh kami pada Sabtu malam, maka kalimatnya adalah coffee was drunk by us on Saturday night. Karena kalau kita urutkan kata kerjanya adalah kata kerja 1 drink, 2 menjadi drank, 3 drunk. Jadi drink, drank, drunk. Itu adalah salah satu kata kerja tidak beraturan. Jadi kami minum kopi, we drank coffee, menjadi coffee was drunk by us. Kopi diminum oleh kami. Begitu ya. Oke guys, jadi jelas ya. We drank coffee on Saturday night. Kami minum kopi pada Sabtu malam. Coffee was drunk by us on Saturday night. Kopi diminum oleh kami pada Sabtu malam. Oke guys, mudah-mudahan jelas ya. Jadi dari contoh-contoh yang sudah kita sebutkan, kalau sekiranya ada yang belum jelas,
bisa tulis di kolom komentar pada channel ini ya. Oke guys, see you on the next video. Mudah-mudahan bermanfaat. Keep spirit and do the Goodbye. See you.